Momen kocak Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand di latihan skuad Garuda. Jalani sesi latihan perdana di Bahrain, Mesilges dan Eliano tunjukkan aksi kelas Eropa di depan Sintayong. JIJS bakal semangat supporter jelang jumpa Bahrain. Pengakuan mengejutkan pelatih Bahrain jelang jumpa timnas Indonesia. Alasan mengapa JIJS gantikan Asnawi Mangkualam sebagai kapten timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Atmosfer positif menyelimuti sesi latihan timnas Indonesia di Bahrain. Hal ini yang membuat skuad Garuda optimis bisa meraih kemenangan atas tuan rumah. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan menantang Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Duel ini bakal dihelat di Bahrain National Stadium pada Kamis mendatang. Timnas Indonesia memiliki modal bagus dalam laga ini. Skuad Garuda sukses meraup 2 poin di 2 laga awal, hasil dari 2 kali bermain imbang melawan tim-tim kuat Asia, yakni Arab Saudi dan juga Australia. Dalam sesi latihan kali ini, para pemain menunjukkan atmosfer positif, terlepas dari kondisi jet lag yang dialami pemain usai melakukan perjalanan panjang dari Jakarta, maupun para pemain abroad yang mentas di luar negeri. Atmosfer positif itu tampak dari video yang diunggah akun media sosial resmi timnas Indonesia. Beberapa pemain timnas Indonesia bahkan merasa optimis timnya bisa membawa pulang poin penuh dari lawatan ke Bahrain kali ini. Pada sesi latihan kali ini juga menjadi momen latihan perdana bagi Mesilges dan Eliano Reinders. Tentu, aksi-aksi kelas Eropa Mesilges dan Eliano Reinders di latihan kali ini patut untuk ditunjukkan kepada sang pelatih Sintayong. Hal ini dilakukan agar sang pelatih dapat lebih leluasa dalam memilih starting line up ketika menghadapi Bahrain nanti. Kehadiran Mesilges dan Eliano Reinders di tubuh timnas Indonesia juga tentu semakin membangkitkan optimisme untuk menembus Piala Dunia. Di sisi lain, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memastikan bahwa perkara cuaca tak jadi masalah selama menjalani persiapan. Menurutnya, cuaca di Bahrain sejuk, sehingga ia memastikan tak akan ada kendala apapun untuk pemain timnas Indonesia ini. Ia bahkan memastikan latihan ini berjalan dengan baik karena cuaca yang bersahabat tersebut. Cuaca sejuk di Bahrain ini bisa dibilang cukup bersahabat dengan timnas Indonesia. Hal ini karena negara bagian timur tengah tersebut dikenal dengan cuaca yang panas. Bahrain menjadi salah satu negara dengan cuaca panas karena pada bulan Oktober saja cuaca bisa mencapai 37 sampai 34 derajat Celcius. Ini cukup bersahabat karena saat malam hari suhu bisa lebih rendah sehingga para pemain tak perlu terlalu mengkhawatirkan cuaca panas. Untuk cuaca tidak menjadi masalah, sekarang di sini pukul 6 sore dan ini sejuk, ujar Sintayong. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membagikan alasan mengapa JIJS menggantikan posisi Asnawi Mangkualam sebagai kapten di timnas Indonesia. Sebelumnya, Asnawi Mangkualam merupakan pemain yang ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia oleh Sintayong. Namun, kali ini ada perubahan. JIJS kini dipercaya sebagai pengemban ban kapten skuad Garuda. Ia menggantikan posisi Asnawi Mangkualam sejak awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sempat menjadi pertanyaan mengapa posisi kapten timnas Indonesia digantikan. Sumarji akhirnya memberikan penjelasan. Menurutnya, bek Peneja ini punya kewibawaan tinggi daripada para pemain skuad Garuda yang lain. Pemain 24 tahun ini juga punya rasa tanggung jawab yang besar. Selain itu, JIJS merupakan pemain yang tidak pelit ilmu. Ia selalu mengajari semua pemain timnas Indonesia agar lebih baik. Jadi J itu ketika dikasih tugas tanggung jawab, dia benar-benar totalitas menjalankan itu. Contoh, dia telat, mungkin 1 menit, telat makan karena ada problem. Apa yang dia lakukan, ini jadi contoh buat pemain kita. Selesai makan langsung classroom, meeting tim, dia langsung berdiri di depan, dia minta maaf, kenapa tadi telat, itu disampaikan semua ke anak-anak. Anaknya bisa jadi contoh dan ngajari, jadi mentor, leadershipnya sangat oke. Bukan ngajari pemain yang di liga kita saja, tapi semua teman-temannya. Jelas Sumarji. We play for you. We try to make you proud. Momen keseruan para pemain timnas Indonesia tercipta jelang laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina. Wonderkid skuad Garuda, Marcelino Ferdinand, diprotes rekan-rekannya karena salah hitung saat latihan.
Momen itu terekam dalam cuplikan story singkat Sandy Walsh di Instagramnya. Tampak Tom Haye dan Sandy Walsh menyalahkan Marcelino Ferdinand ketika salah menghitung dalam bahasa Inggris. Uniknya, Rizky Ridho jadi tempat pengaduan para penggawa skuad Garuda tersebut. Tom Haye dan Sandy Walsh mendatangi Ridho yang juga menjadi saksi kesalahan Marcelino tersebut. Namun, bek Persija Jakarta itu hanya bisa tertawa melihat kekonyolan mantan rekannya di Persebaya Surabaya itu. Sandy Walsh kebingungan dengan Marcelino yang menghitung angka dari 16 langsung ke 18. Melihat hal tersebut, Sandy pun meledek rekannya tersebut tidak bisa menghitung dalam bahasa Inggris. Namun terlepas dari keseruan itu, para pemain diharapkan mulai menunjukkan keseriusan yang lebih, mengingat lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia bukan tim yang mudah. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Yusuf Mahadi sesumbar posisi pelatih kepala Harimau Malaya tengah diperebutkan setelah dinilai mampu bersaing di level tinggi. Ya, Harimau Malaya dinilai tampil mengejutkan ketika ditukangi karataker Pau Marty Vicente usai mengambil alih posisi yang digantikan Kim Panggon. Pau Marty Vicente tercatat telah membawa skuad Harimau Malaya meraih gelar juara pada turnamen persahabatan bertajuk Pesta Bola Merdeka. Berkat pencapaian tersebut, Wakil Presiden PAM Yusuf Mahadi mengklaim banyak kandidat yang tertarik menduduki posisi pelatih kepala Malaysia. Dia menilai timnas Malaysia memiliki daya tarik dan potensi yang besar untuk bersaing di level tertinggi. Sebenarnya banyak yang tertarik jadi pelatih Malaysia karena melihat Malaysia mampu bersaing di level lebih tinggi, kata Yusuf Mahadi. Merujuk pada pernyataan tersebut, apakah Malaysia sudah melebihi level timnas Indonesia? Jika melihat dari segi ranking FIFA, Malaysia hanya berada di peringkat 132 dunia, lebih rendah daripada timnas Indonesia yang menduduki posisi 129 dunia. Bukan hanya itu, Malaysia juga tidak tampil di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sementara timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Terlepas dari hal itu, PAM akan memilih kandidat yang berminat menjadi pelatih Harimau Malaya agar memahami budaya sepak bola Malaysia sebagai salah satu syaratnya. Banyak sekali pelatih yang berminat, tapi pada akhirnya kami akan memilih yang cocok untuk kami. Contoh pelatih yang memahami budaya kami seperti dulu. Nama-nama besar yang tidak memahami permasalahan yang terjadi di internal akan menimbulkan permasalahan lain, dan untuk faktor ini, Pau Marty menurut saya diuntungkan karena sudah paham, ujar Yusuf Mahadi. Yusuf juga mengonfirmasi bahwa dari daftar calon pelatih timnas Malaysia yang menyatakan minatnya, hampir semua berasal dari luar negeri. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic mewaspadai kekuatan timnas Indonesia sebelum bertemu dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, laga tersebut akan digelar pada Kamis mendatang. Bahrain kini berambisi untuk mengantongi hasil positif usai kalah telak dari Jepang di kandang sendiri bulan lalu. Laga lawan timnas Indonesia jadi momen yang tepat bagi Bahrain untuk segera bangkit. Namun, timnas Indonesia bukan lagi lawan yang mudah seperti satu dekade yang lalu saat mereka menang telak 10-0. Pasalnya, timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain yang tampil di liga top Eropa. Hal ini juga diakui oleh pelatih Bahrain Dragan Talajic. Semuanya sangat fokus ke laga lawan timnas Indonesia. Saya sangat senang karena semua pemain memahami bahwa laga melawan timnas Indonesia bakal sulit. Beberapa orang berpikir bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang mudah, tetapi kenyataannya tidak begitu. Mereka adalah tim nasional yang lengkap. Mereka memiliki beberapa pemain yang dari Liga Top Belanda, 2 dari Inggris, lainnya dari Australia, seorang kiper dari Amerika Serikat. Mereka adalah sebuah skuad internasional. Para pemain sudah paham bahwa mereka akan jadi lawan yang sulit, dan para pemain berkonsentrasi sepenuhnya untuk laga ini, ujar Dragan Talajic. Dragan Talajic juga menyoroti pertahanan kuat timnas Indonesia. Aspek tersebut yang jadi fondasi saat skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Indonesia adalah tim dengan pertahanan yang sangat bagus. Mereka bermain menghadapi Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol. Transisi dan serangan balik mereka juga sangat bagus. Kami juga ingin mewaspadai hal ini, dan karena aspek ini kami harus sangat sabar, fokus penuh, dan kami harus menunggu agar peluang kami datang, ujar Dragan Talajic.
Pemain timnas Indonesia J.I. berusaha membakar semangat supporter menjelang timnya melawan Bahrain. Hal itu dia lakukan lewat postingan Instagram pribadinya yang menampilkan saat berinteraksi dengan supporter timnas Indonesia beberapa waktu lalu. J.I. menggambarkan bahwa sangat terkesan saat itu dengan dukungan penuh supporter timnas Indonesia. Hal itu seperti menjadi harapan timnya dapat dukungan supporter dalam laga ini. Momen tersebut lagi, satu hal yang paling penting adalah dukungan kalian. Kami bermain untuk kalian, kami mencoba membuat kalian bangga. Tidak ada yang percaya kita, tapi kita percaya, ujar J.I. Sebagai informasi, akan ada 2.000 supporter yang akan mendukung timnas Indonesia melawan Bahrain. Kedutaan Besar Indonesia di Bahrain pun sudah memfasilitasi supporter agar mendapatkan tiket. Namun, jumlah tersebut kemungkinan besar bertambah, mengingat fanatisme yang diperlihatkan supporter timnas Indonesia di Bahrain sangat luar biasa.